Pernah gak sih kalian ngeliat kalau ada orang yang ngebuang waktu 12 jam untuk gaji kerja yang di bawah UMR? Dan ada juga orang-orang yang umurnya 20-an tapi dia bisa ngasilin uang 100 juta per bulan. Di sini aku bakalan ngebongkar 3 skill yang bakalan ngubah masa depan kamu untuk 6 bulan ke depannya. Kalau kalian masih mikir buat jadi orang kaya atau penghasilan 100 juta per bulan, itu harus perlu nabung yang banyak. Itu kalian salah besar. Karena memang nyatanya, dari mulai sekarang, kita ngerasain inflasi yang lumayan besar. Perlahan, tapi pasti kenaikan bahan barang pokok dan segala macamnya, itu per tahun selalu naik. Kalau kalian masih pengen punya penghasilan 100 juta per bulan atau ya minimal di angka 2 digit ke atas, kalian jangan pernah namanya ngebuang waktu untuk hasil kerja, tapi ngejual hasil kerja untuk membayar waktu kalian. Apa sih yang dimaksud? Apa yang dimaksud dari bisnis produk? Di sini aku ngejelasin. Bisnis produk yang dimaksud dalam ini, yang dimana sekarang tuh kalau kalian lihat teman-temannya secara mata terbuka, banyak orang yang sudah melek terhadap jualan digital. Karena sekarang banyak banget platform yang bisa kalian pakai buat jualan digital. Kalau kalian masih ragu karena omsetnya, kalian mungkin bakalan paham setelah ngejalaninnya, setelah 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Tapi nyatanya, bisnis produk secara online sekarang begitu masif. Beda zaman dulu dan sekarang, yang nyatanya kita harus masuk ke dalam dunia digital. Digital storytelling. Yang dimaksud dari digital storytelling ini, teman-teman sebenarnya bisa ngambil peluang-peluang ini dari berbagai macam part-time yang ada. Karena memang nyatanya, sekarang yang dibutuhkan itu orang-orang yang paham terhadap hal digital. Mulai dari agensi yang sekarang kerjaannya cuma scroll HP, tapi dia digaji. Dan juga copywriting yang nyiapin skrip buat konten di media. Itu tuh banyak peluang besar. Dan nyatanya kerjaan-kerjaan kayak gitu yang memang gak banyak makan waktu, tapi dia menghasilkan. AI di zaman sekarang ada sesuatu skill yang kita harus punya. Kenapa aku bilang gitu? Karena memang nyatanya di dunia yang masif sekarang akan internet, skill ini sangat dipakai. Dan apalagi dengan memanfaatkan AI sekarang, banyak hal yang kita bisa olah dalam bentuk, misalkan sekarang kita nggak perlu capek-capek buat ngediting video ataupun nyari ide-ide skrip secara manual, tapi kita bisa pakai AI ini buat ngebikin video untuk kita tinggal nambahin keywordnya aja dan AI yang bekerja. Dan kenapa aku bilang ini sangat penting? Karena nyatanya di 2035 atau 2030 nanti banyak pekerjaan yang bakalan kena PHK atau tergantikan oleh AI. Dan ini udah banyak influencer yang emang menyatakan seperti itu. Dan kalau kalian nggak mulai dari sekarang buat mempelajari hal skill AI ini, ya kalian bakalan tertinggal dari yang lain. Dan AI ini selain ngebantu kita dalam peluang bisnis, ini juga ningkatin kita untuk kreatif. Yang dimaksud dalam hal ini, AI bisa ngebantu kita buat nyari data-data secara aktual
Tapi AI ini minusnya, dia tuh nggak punya intuisi seperti manusia. Dan opportunity buat kita manfaatin hal-hal kayak gini secara digital. Dan ini bakalan jadi peluang banget. Apalagi buat kalian yang anak-anak muda. Kalau kalian bisa memaksimalkan hal-hal seperti ini, saya berani jamin kalau memang bukan orang yang kita yang nyari orang, tapi kita yang dicari orang. Karena skill yang kita mumpuni. Dan dari situlah yang dimaksud dalam kenapa kita harus punya skill dulu, baru menyelam ke dunia kerja. Karena pada nyatanya, makin sekarang PHK massal itu semakin masif. Kalau kita nggak punya skill di 2030 atau 2035, kita nggak bisa apa-apa dalam dunia kerja. Apalagi dengan saingan kita sekarang. Dari 3 skill tadi yang aku jelasin, kalian tuh bisa pilih salah satu yang menurut kalian masih bisa mumpuni di dalamnya. Karena memang nyatanya, kalau kalian nggak pilih dari sekarang dan mendalami itu, kalian bakalan hidup di dunia kerja. Bukan kalian menikmati waktu-waktu kalian. Dan hal ini bakalan berdampak buat kedepannya. Kalau memang kalian mau konsisten buat ngejalanin ini, aku bakalan sharing juga terhadap motivasi apa yang bisa kalian ambil opportunity buat kedepannya. Dan konsistensi di dalam hal ini itu sangat penting. Mungkin kalian bakalan ngalamin yang namanya ngebosenin. Tapi percaya, kalau hal yang ngebosenin tapi kalian berkembang, itu worth it. Daripada kalian muter di tempat yang sama dan gak pernah kemana-mana. Subscribe channel ini kalau kalian mau ngambil peluang dan konsisten dan serius ingin menempuh masa depan untuk selanjutnya.